Oke, saya kembali melanjutkan yang, tadi video sebelumnya mengenai cara menggunakan Classkick. Nah, sekarang bagaimana caranya kita, menyebarluaskan ini ke siswa-siswi kita. Yang pertama, kita harus klik assign Bapak dan Ibu guru ya, dan Bapak dan Ibu guru bisa klik assign a roster, artinya Bapak bisa meng-create kelas mana di mmm, yang akan mendapatkan tugas dari Bapak dan Ibu guru. Di sini saya sudah membuat kelas 2A dan 2B. Caranya sederhana sekali, klik aja yang di sini. Nah, nanti, langsung ditulis aja misalnya kelas 2C. Oke. Dan di sini langsung muncul kelas 2A, B, dan C. Oke, grade ini kita munculkan. Yang lainnya nggak usah diaktifkan, ini sudah cukup membantu. Selanjutnya mengenai class code. Class code ini bisa kita sebarluaskan dengan hanya memberikan kepada mereka kodenya atau Bapak bisa share link-nya. Dan di sini saya paling gampang dengan melakukan share link-nya ini ya, Bapak dan Ibu guru, paling gampang sekali ini. Oke, lalu misalnya saya masuk sebagai siswa, oke, yang bernama Siti Maimunah misalnya. Oke, saya oke. Dan ketika saya mengklik ini, saya melakukan sign in di sini, saya mendapatkan slide yang sudah Bapak Ibu buat. Dan di sini pun ketika Bapak menutup ini dan view work ya, tadi Siti Maimunah, oke, di sini Bapak bisa lihat bahwa Siti Maimunah aktif sedang mengerjakan tugasnya. Oke, tahu dari mana kalau aktif? Bapak bisa melihat di sini salah satu slide yang ada garis tebal di pinggirnya. Di sini menunjukkan siswa ini aktif mengerjakan tugasnya, ya. Jadi ketika tidak ada sama sekali tanda tebal di garis pinggirnya ini, artinya siswa tidak mengerjakan atau belum sign in. Oke. Dan di sini kita bisa lihat, misalnya di slide yang pertama ini, Siti Maimunah menuliskannya 15. Dan dia ragu, "Ini jawabannya benar nggak ya?" Seperti itu. Dia bisa mengklik tanda bantuan di sini, oke, lalu di sini, bisa klik please check, artinya membutuhkan bantuan ke kita, oke, dan kalau seperti itu, kita bisa melihat seperti ini. Dan kita klik layar mereka, ada apa masalahnya di sini. Oke, dan kita bisa mengatakan misalnya, "Oh, perbaiki jawaban kamu," atau "Ini salah," misalnya gitu. "Perbaiki jawabanmu," misalnya seperti itu. Nah, ketika kita sudah memberikan respon, otomatis tanda hijau itu tadi hilang. Oke, jadi kalau misalnya kita klik seperti ini, nah bisa dilihat Bapak dan Ibu, tanda, membutuhkan bantuannya tadi sudah tidak ada karena kita sudah memberikan respon kepada siswa tersebut. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika anak-anak melakukan sign in, pastikan mereka sign in dengan nama yang sama. Kenapa seperti itu? Jika tidak, ini yang akan terjadi. Misalnya saya masuk mengerjakan tugas pertama kali dengan menggunakan nama Siti Maimunah. Katakanlah saya belum selesai mengerjakan tugas, saya udah lelah, capek. Oke, saya berhenti dulu. Lalu hari berikutnya saya masuk lagi, tapi hanya dengan menggunakan nama Siti. Hal seperti ini akhirnya membuat kebingungan Bapak dan Ibu guru. Akhirnya muncullah Siti Maimunah sendiri, padahal Siti dan Siti Maimunah ini adalah orang yang sama. Jadi alangkah baiknya jika di awal sudah ditekankan kepada mereka agar menggunakan nama mereka secara lengkap. Baik huruf kapitalnya, ataukah semua ditulis dengan huruf kecil atau, huruf bagian depannya kapital harus jelas. Atau kalau memang mau lebih aman, Bapak dan Ibu guru bisa set up, username mereka apa. Cuman ini kerjaan lagi, seperti itu. Oke, apakah ini bisa dihapus? Bisa, kalau Bapak dan Ibu menggunakan Pro.
Pro itu artinya apa? Berbayar gitu. Kalau sementara kita pengen yang gratisan aja, nah ini menjadi salah satu kelemahannya gitu. Jadi kita nggak bisa menghapus, ini dari tempat kita gitu. Akan muncul Siti Maimunah, Siti sendiri atau mungkin nanti Sitinya masuk lagi dengan nama yang beda misalnya Siti Mai, misalnya seperti itu. Otomatis akan ada 3 Siti di sini gitu. Jadi di sini yang harus kita, istilahnya ingatkan berulang kali kepada siswa kita agar dia menggunakan nama yang sama setiap kali dia masuk. Oke, lalu apakah kita bisa, menduplikat ini? Bisa ya, kita bisa menduplikat ini untuk kelas yang lain atau untuk level yang lebih tinggi, itu bisa saja. Atau daripada menduplikat, lebih baik kita menggunakan assign. Assign ini menciptakan kelas yang lain yang mungkin akan menggunakan tugas yang sama. Karena kita menggunakan fitur yang gratis, kita tidak bisa mengekspor jawaban anak-anak dalam PDF ini. Karena yang bisa kita lakukan hanya mengekspor, slide asli kita. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat di sini, export student work to PDF, kayak gini, export grade-nya, export answer-nya mereka, ini semua adalah pro, di mana kita perlu membayar untuk mendapatkan fitur ini. Jadi sementara itu tidak diperlukan, sebaiknya ya kita menggunakan yang sistem gratisan saja. Oke, nah selanjutnya apa yang menjadi apa yang perlu kita perhatikan di sini? Nah, perhatikan sekali di sini karena lagi kita menggunakan fitur ini secara gratis, maka yang namanya, tugas-tugas yang Bapak Ibu guru buat akan terus menumpuk di sini. Tidak bisa dimasukkan dalam satu folder yang rapi ya, gitu. Karena fiturnya ini gratisan, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu Bapak dan Ibu guru, semoga penjelasan saya ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like-nya dan subscribe. Jika ada sesuatu yang ingin mungkin komen seperti apa, mungkin aplikasi apa yang bisa dipakai untuk ini, untuk itu, bisa disampaikan ke saya dan saya akan membantu untuk membahasnya. Terima kasih, selamat siang.